Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Serdang Bedagai akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama dengan saya Anita Anggriani dari SDN 105428 Silo Merawan. Saya Rahmat Saleh dari SDN 104311 Dolok Manampang. Dan saya Muhammad Idris dari SDN 10269 Blok 10. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik juga, Bu. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Baik, Bu, dalam coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon untuk menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Pak. Kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini adalah present, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ibu, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya, Bu, indikator apa dan bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Saya menginginkan coaching saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Demikian Ibu praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Idris? Alhamdulillah, Bu, baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Idris. Pak Idris, saya dengar-dengar ada yang mau dibicarakan ini, Pak Idris, dan diceritakan kira-kira apa, Pak Idris? Iya, Bu, betul. Jadi ada yang mau saya sampaikan kepada Ibu. Iya Pak Idris, sepertinya tapi kita nggak punya banyak waktu ya Pak Idris. Mungkin kemungkinan 15 atau 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol ya Pak Idris. Jadi apa ini yang ingin disampaikan kira-kira Pak Idris? Jadi begini, Bu, ada 3 orang siswa saya yang kebetulan itu kesulitan untuk membaca. Oh, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan Bapak adalah permasalahan ada 3 orang siswa yang kesulitan dalam membaca gitu ya Pak Idris. Iya benar, Bu, ada 3 orang yang kesulitan membaca. Baik, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang Bapak inginkan Pak? Saya maunya sih, Bu, dari percakapan kita ini saya itu mendapatkan perubahan dari siswa saya, khususnya itu dalam hal membaca gitu. Jadi yang Bapak harapkan adalah perubahan terhadap 3 siswa ini agar bisa membaca gitu ya Pak? Ya benar, Bu. Jadi saya harapkan itu siswa saya ini bisalah berubah untuk bisa membacanya. Kemudian perubahan yang saya harapkan itu adalah perubahan pola pikir orang tuanya tentang pentingnya pendidikan bagi anaknya demi masa depan yang lebih cemerlang, begitu, Bu. Oke, dari yang Bapak sampaikan tadi bahwa
Bapak ingin merubah pola pikir orang tua tentang pendidikan anaknya ya Pak ya. Oke, jadi kalau misalnya pola pikir orang tua yang sudah tentang pola pikir orang tua tentang pendidikan anaknya itu kan kira-kira sudah level yang ideal gitu Pak, level 10. Kira-kira Bapak pada saat ini kalau penilaian Bapak itu berada di level berapa ya Pak ya? Kalau penilaian saya Bu, sepertinya masih ada di level 4 atau level 5 seperti itu Bu. Masih di level 4 atau 5 ya Pak ya? Jadi dengan kondisi sekarang ini kira-kira Bapak ingin meningkatkan sampai level berapa ya Pak? Kalau bisa saya ingin meningkatkannya itu ke level 8 Bu. Karena sebagian besar siswa saya itu alasannya membantu orang tua untuk membantu ekonomi keluarga seperti itu. Oke, dari level 4 atau 5 tadi ke level 8 ya Pak ya. Kira-kira untuk mencapai level tersebut apa usaha yang Bapak lakukan untuk mencapai perubahan tersebut Pak? Sebenarnya saya sudah memikirkan satu upaya untuk merubah pola pikir orang tua siswa tadi. Saya sih berencana meminta bantuan komite sekolah untuk melakukan mediasi kepada orang tua siswa agar lebih mengutamakan pendidikan anaknya seperti itu. Oke, rencana Bapak sudah cukup bagus dengan meminta bantuan kepada komite untuk memediasi guru dan orang tua siswa agar membuka pola pikir orang tua agar mereka lebih mementingkan pendidikan anak ya Pak ya. Itu ya Pak. Kira-kira ada tidak cara lain yang pernah Bapak terapkan? Saya sudah pernah memanggil orang tua siswa untuk saling sharing, bertukar pikiran gitu Bu ya, terkait motivasi anak-anaknya, karena kan pastinya orang tua lebih untuk memotivasi anaknya di rumah seperti itu Bu, agar lebih giat belajar lagi. Oke, baik Pak. Jadi rencana Bapak itu adalah minta mediasi dengan komite, kemudian memanggil orang tua siswa untuk membuka pola pikirnya terkait memotivasi anak untuk belajar, ya kan Pak? Nah, dari kegiatan itu Pak, kira-kira mana yang membuat Bapak nyaman dan cepat terrealisasinya menuju ke keinginan Bapak mencapai tujuan Bapak tersebut? Kalau saya sih sepertinya kedua kegiatan tersebut Bu. Oke, dua kegiatan tersebut ya Pak ya? Iya Bu. Kira-kira dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut Pak, Bapak perlu bantuan siapa? Yang jelasnya saya perlu bantuannya kepala sekolah untuk berkomunikasi dengan komite sekolah. Kemudian saya juga pastinya butuh bantuan kepala sekolah untuk buat surat untuk memanggil orang tua siswa agar bisa sharing-sharing pendapat dengan saya seperti itu Bu. Ya, berarti Bapak memerlukan bantuan dari kepala sekolah ya Pak, berkolaborasi dengan kepala sekolah seperti itu. Kira-kira kapan ini Pak rencana akan direalisasikannya kegiatan Bapak ini? Insya Allah secepatnya Bu, besok saya akan langsung menjumpai kepala sekolah untuk meminta bantuan kepada kepala sekolah. Bagus sekali ya Pak. Kira-kira kita sudah berbincang-bincang nih. Dari perbincangan kita kali ini apa sih yang sudah Bapak dapatkan? Dari percakapan kita ini saya mendapatkan gambaran bagaimana untuk mengubah pola pikir orang tua siswa terkait pentingnya pendidikan bagi anaknya dan bagaimana bisa merubah anak-anak yang tadi lambat untuk membaca bisa nanti jadi lancar membaca seperti itu Bu. Baik, saya rasa cukup sekian dari percakapan kita kali ini Pak. Kita sudah berdiskusi, semua Bapak juga sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Baik, terima kasih banyak Bu atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama Pak Idris. Bu Anita, kita telah selesai melaksanakan coaching. Saya ingin menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator dan ketercapaian tujuan. Baik Pak, dalam coaching kali ini saya sudah melaksanakan coaching dengan alumni kita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab.
sehingga alur tersebut bisa menggali coachee untuk menceritakan permasalahannya. Baik, proses coaching dari Bu Anita dan Pak Idris sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur kita. Ibu juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Idris sehingga Pak Idris bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan coaching yang sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur kita sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, baik, semoga kita ke depannya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Dan tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Rahmat. Waalaikumsalam Bapak Idris. Apa kabarnya ini Bapak? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat juga Bapak. Nah Bapak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Dalam coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita ataupun belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Pak, yang akan saya kembangkan, kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini adalah yang pertama itu present, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian yang terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam coaching kita kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bapak, demikian praobservasinya kita kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya, baik, terima kasih kesempatannya Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Ibu Anita. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Apa kabarnya ini Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bapak Pak? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar ada yang mau Ibu sampaikan atau ceritakan begitu? Iya betul sekali Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Iya, tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu ya Bu. Mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ini ya. Jadi apa yang ingin disampaikan Bu? Begini Pak, di sekolah saya itu kalau saya lihat rekan-rekan guru saya yang kurang inovatif Pak dalam pembelajaran di kelas, masih dominan menggunakan sistem ceramah seperti itu Pak. Oh, kalau saya garis bawahi ya, berarti permasalahan dari Bu Anita ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif gitu ya Bu? Iya benar Pak, medianya kurang bervariatif, model pembelajarannya juga masih sebatas ceramah saja Pak. Baik, kira-kira dari percakapan kita ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita kali ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya Pak, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran pada anak-anak. Saya ingin lebih inovatif lagi Pak, seperti itu. Jadi yang Ibu harapkan adalah adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu lihat atau Ibu dapatkan? Perubahan yang saya harapkan adalah perubahan metode atau model pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang interaktif Pak, seperti Quizzes, Word Wall, atau
atau sekedar membuat PPT saja. Yang penting inovasi lah Pak dalam pembelajaran. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan berbagai metode dan model pembelajaran seperti media yang bervariasi, bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa Ibu? Saya rasa masih berada di level 5 Pak. Masih di level 5 ya Bu ya. Jadi dengan kondisi sekarang ini, kira-kira Ibu mau meningkatkan keadaan sampai level berapa? Saya menginginkan peningkatan hingga level 8 Pak, karena guru-guru sekolah saya juga masih kategori guru-guru muda gitu kan Pak. Jadi kemungkinan besar untuk mencapai level tersebut ada. Dari level 5 ke level 8 ya Bu ya. Iya. Kira-kira untuk mencapai level tersebut, apa usaha yang akan Ibu lakukan untuk mencapai perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkannya Pak, apa rencana atau tindakan yang akan saya lakukan. Tapi mungkin semacam kegiatan kombel dengan penyebaran praktik baik mengenai model dan metode pembelajaran yang menarik di kelas. Oke, rencana Ibu sudah cukup bagus ya Bu. Dengan berbagi praktik baik mengenai model dan metode pembelajaran yang menarik di kelas ya Bu. Kira-kira ini Ibu akan ada tidak cara lain yang pernah Ibu terapkan dan teman-teman merasa nyaman dengan penyampaian itu? Selama ini saya sudah melakukan kegiatan mentoring sih Pak kepada rekan-rekan saya dalam hal membuat pembelajaran yang menarik di dalam kelas. Apalagi kadang-kadang mereka kan meminta ide dan bantuan saya untuk melakukannya. Oke, baik Bu. Jadi dari rencana kegiatan berbagi praktik baik melalui kombel dan mentoring, kegiatan mana yang kira-kira yang membuat Ibu nyaman dan cepat terrealisasi keinginan dari Ibu tadi? Menurut saya sih Pak, agar cepat terrealisasi, saya rasa berbagi praktik baik melalui kombel yang saya rasa Pak, karena mencakup seluruh guru yang ada di sekolah saya. Kegiatan kombel ya Bu ya. Kira-kira dalam melaksanakan kegiatan ini Ibu memerlukan bantuan siapa Bu? Saya memerlukan bantuan kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang ada di sekolah untuk mempersiapkan kegiatan kombelnya Pak. Berarti Ibu akan melakukan kolaborasi ya Bu bersama rekan-rekan di sekolah ya Bu. Kira-kira kapan ini mau Ibu realisasikan kegiatan kombelnya Bu? Insya Allah secepatnya Pak, kemungkinan minggu depan seperti itu Pak. Bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita ini, apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Yang dari percakapan kita ini saya sudah mendapatkan gambaran atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah saya selama ini yang mengganggu pikiran saya. Baik, saya rasa cukup sekian percakapan kita ya Bu. Semoga rencana yang Ibu rencanakan dapat segera terrealisasi ya Bu. Baik Bapak Ahmad, kita telah selesai melaksanakan coaching pada hari ini. Nah sekarang kita akan melaksanakan pasca observasi. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bapak. Yang pertama, saya ingin menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator dan tercapaian tujuan. Baik, terima kasih Pak. Di coaching ini saya sudah melaksanakan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan. Baik, pada proses coaching dari Bapak Rahmat dengan Ibu Anita sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur kita. Bapak juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Anita, sehingga Bapak bisa menentukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching yang dilakukan juga sudah berjalan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan atau saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur kita, hingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Baik, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Dan demikian observasi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah, Bapak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Baik Pak, dalam coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Bapak adalah, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Baik Bu, pada coaching kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah present. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, dalam hal ini kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu adalah dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam coaching kali ini? Dalam coaching kali ini, saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya atau dapat juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik. Demikian ya Pak, pra-observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Baik Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idris. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Pak. Bapak juga bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat nih Pak Rahmat. Dengar-dengar ada yang mau Bapak sampaikan atau diceritakan sama saya, begitu nih Pak? Iya betul nih Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Ya, tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu nih Pak Rahmat. Mungkin hanya sekitar 15 atau 20 menitan saja nih kita bisa ngobrol. Jadi kira-kira apa nih yang mau Bapak sampaikan sama saya? Begini Pak, tentang siswa saya yang di kelas, ada satu siswa yang suka membuli temannya gitu Pak. Sering mengejek orang tuanya atau sering bahkan sampai memukul kawannya gitu. Oke, berarti kalau saya garis bawahi ini, berarti permasalahan dari Pak Rahmat itu adalah bullying di kelas ya Pak ya? Iya benar Pak, ada satu siswa yang selalu membuli temannya Pak. Baik Pak, kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa sih yang mau Bapak dapatkan? Dari percakapan kita kali ini, saya mengharapkan ingin mendapatkan adanya perubahan perilaku dari siswa tersebut Pak, khususnya dalam bullying tersebut Pak. Oke, jadi yang Bapak harapkan itu adalah adanya perubahan perilaku dari siswa Bapak yang sering melakukan bullying. Oke, jadi kira-kira perubahan apa nih yang mau Bapak harapkan? Perubahan yang saya harapkan itu Pak, adanya perubahan perilaku siswa tersebut agar lebih menghargai temannya dan tidak melakukan tindakan bullying lagi Pak. Oke, berarti apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak ingin perubahan perilaku dari siswa tersebut yang bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal yang berada di level 10 ya, kita anggap itu level 10. Nah kira-kira di sekolah Bapak sekarang ini itu ada di level berapa Pak kira-kira? Kira-kira sepertinya masih di level 5 Pak. Masih di level 5 ya Pak ya. Jadi dengan kondisi yang sekarang, kira-kira Bapak mau meningkatkan keadaan kelas Bapak itu sampai ke level berapa Pak? Mungkin sampai ke level 8 ya Pak. Karena murid saya ini sepertinya kurang perhatian dari kedua orang tua Pak. Baik, berarti dari level 5 sampai ke level 8 ya Pak ya. Kira-kira untuk mencapai level tersebut, apa usaha yang akan Bapak lakukan nih untuk mencapai perubahan tersebut Pak? Sebenarnya saya masih memikirkan ya Pak, apa rencana dan tindakan yang akan saya lakukan. Tapi saya akan memanggil kedua orang tua siswa tersebut untuk
perihal tingkah laku siswa di kelas. Oke, rencana Bapak itu saya rasa cukup bagus ya Pak ya, dengan memanggil orang tuanya ke sekolah terkait dengan perilaku dia selama ini membuli temannya di kelas ya Pak ya. Nah, kira-kira ini ada tidak cara lain yang pernah Bapak terapkan atau gimana gitu di kelas? Selama ini kegiatan yang saya lakukan itu Pak mengamati perilakunya dan menasihatinya beberapa kali. Oke, baik Pak. Jadi dari rencana Bapak untuk memanggil orang tua siswa tersebut, kemudian Bapak sudah menasihatinya di sekolah, ya. Kegiatan mana yang kira-kira yang paling membuat Bapak nyaman dan cepat terrealisasikan keinginan Bapak tadi? Sepertinya yang memanggil orang tua Pak untuk membicarakan perihal tingkah laku siswa tersebut. Oke, berarti memanggil orang tua siswa tersebut ya Pak ya. Ya. Kira-kira dalam melaksanakan kegiatan ini Bapak memerlukan bantuan dari siapa nih? Saya akan minta bantuan dari kepala sekolah Pak perihal pemanggilan siswa tersebut dan surat panggilan siswa tersebut. Baik, berarti Bapak akan melakukan kolaborasi ya, terutama dengan Bapak kepala sekolah. Kira-kira kapan ini Bapak mau merealisasikan kegiatan ini? Ya, insya Allah secepatnya Pak. Kalau bisa minggu depan akan saya lakukan. Oke, bagus sekali Pak ya. Kira-kira nih Pak, dari percakapan kita kali ini, apa sih yang sudah Bapak dapatkan? Dari percakapan kita ini yang saya dapatkan itu merasa lega Pak, dan mendapatkan gambaran dari merubah perilaku siswa yang sering saya lakukan, yang melakukan tindakan di kelas. Baik Pak, saya rasa percakapan kita bisa cukupkan sampai di sini. Semoga hari ini bisa rencana Bapak dapat segera direalisasikan seperti itu Pak. Ya, baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya yang telah Bapak berikan ya Pak. Terima kasih sama-sama Pak. Baik Pak Idris, Bapak sudah melakukan coaching bersama dengan Pak Rahmat. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi Pak Idris terkait indikator dan tercapaian tujuan? Baik Bu, terima kasih. Pada coaching kali ini saya sudah melaksanakan coaching dengan alur peta. Kemudian saya juga menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya. Bagus, baik Pak Idris. Proses coaching yang Pak Idris dan Pak Rahmat lakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur peta. Pak Idris juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Rahmat, juga sudah berusaha Pak Rahmat sudah berusaha untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Dan coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, Pak Idris, apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur peta, hingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak Idris, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi, dan semoga kegiatan observasi kali ini bermanfaat. Baik, kita tutup kegiatan observasi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih Pak Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.